Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, segala puji hanya milik Allah, dan mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya, nikmat yang agung. Tentu yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diperjumpakan oleh Allah dalam majlis ilmu yang Allah turunkan sakinah dan rahmatnya, kemudian majlis yang dikelilingi oleh para malaikat dan Allah, wa yadhkurullah man indah. Allah menyebut-nyebut orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu dengan istiqamah, dan syaratnya disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, yaslunal kitab wa yatadarrasuna bainahum. Di majlis itu uh, jamaahnya membaca Al-Quran, kemudian wa yatadarrasuna bainahum, dan saling mempelajari tentang makna atau isi dari kitab suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan kitalah yang disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia, termasuk orang-orang yang insya Allah Allah akan sebut namanya karena keistiqomahan kita di dalam majlis ilmu. Dan ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tidak semua orang bisa hadir setiap pagi untuk ngaji bersama para guru kita dari Majelis Qur'an Indonesia. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terus istiqamah menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam keluargaku surgaku. Nah, tentu menjadi visi besar, dan misi besar kita dalam kehidupan ini adalah bisa masuk surga sekeluarga. Dan setiap hari selalu diingatkan oleh para guru kita betapa ilmu yang kita pelajari setiap hari dan juga di malam hari mudah-mudahan menjadi wasilah untuk dimudahkan oleh Allah menuju surganya yang agung. Karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Amin amin. Mudah-mudahan kita yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menuju surganya. Jamaah yang Allah, tema yang insya Allah dibahas oleh guru kita Saudari Al-Jambari, dan mudah-mudahan Bapak juga bisa bergabung. Kita akan membahas tentang eh, betapa asuransi yang paling utama adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah jaminan ketika kita memelihara iman kita, ketika ruhani yang terus kita jaga di keluarga kita menjadi sebuah jaminan yang paling agung tentunya, lebih daripada jaminan materi ataupun jaminan yang lainnya di dunia ini. Karena ketika kita menjaga terus rohani kita, keimanan kita di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka sungguh itulah yang menjadi andalan kita atau jaminan kita setidaknya
ketika nanti di kelak di akhirat eh, diminta pertanggungjawaban, kita adalah orang-orang yang terus istiqamah untuk menjaga kestabilan rohani kita dalam keluarga. Apapun persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, maka sungguh jangan sampai iman kita tergoyahkan, iman kita kemudian terkurangi karena berbagai persoalan hidup. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan, kesabaran kita, keistiqomahan kita, ketawakalan kita menjadi amal-amal yang mudah-mudahan menghadirkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sahabatku yang muka Allah, pentingnya kita bermajelis ilmu untuk saling mengingatkan sama kita tentang pentingnya kita terus menjaga keistiqomahan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah sebelum sambil menunggu ya ke hadirnya para guru kita, mari sama-sama kita tuangkan doa-doa untuk para guru dan juga kita semua ya. Jika ada yang sedang sakit juga Allah segera angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang kesulitan juga Allah beri jalan keluar terbaik. Sebagaimana memang disabdakan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang bertakwa itu, maka Allah akan beri jalan keluar terbaik dan juga Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Ini disebutkan dalam surat Al-Falaq. Dan insya Allah di bulan ini juga ada kegiatan dari Majelis Ulama Indonesia. Eh, Mungkin Buddha bisa menyampaikan tentang kegiatan insya Allah di tanggal 23 ya. Ada kegiatan kita rutin kita. Silakan Iya, Buddha. kasih Ustaz Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah MKS sekalian, insya Allah kita hari Sabtu besok tanggal 23 Mei kembali akan menggelar hitan gratis. Ini rutinitas kita di MKI dengan rumah hitan, dengan jidan rumah hitan keluarga Indonesia. Jadi apabila ada sanak saudara, tetangga, atau siapapun yang belum dihitan, bisa mendaftarkan kepada saya, bisa WA ke saya, bisa di grup, pokoknya insya Allah eh, hitan ini ditangani oleh dokter-dokter yang qualified. Demikian Ustadz Holid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah yang ingin berbagi harta gitu ya untuk juga mendukung kegiatan ini atau setidaknya menginformasikan kegiatan ini ke tetangganya atau jamaah-jamaah yang lain ya. Kalau saudara kita mungkin membutuhkan hitan gratis ini, alhamdulillah berkat eh, infak sedekah dari jamaah semuanya ini bisa berjalan rutin ya setiap bulan dan semuanya alat-alatnya bahkan juga wakaf dari para jamaah. Alhamdulillah dari mulai tempat tidurnya, kemudian sebagai peralatan, Alhamdulillah ini menjadi amal-amal yang mudah Allah terima. Dan ini di bulan Zulhijjah ya, di hari pertama tanggal 1 Zulhijjah, Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 pertama di bulan Zulhijjah yang disebutkan bahkan oleh eh, para ulama dalam menafsirkan surat Al-Fajr disebutkan wasyafi wal fajr wa layalin ashr. Menurut para ulama yang disebut dengan wa layalin ashr itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Dan ini bulan yang agung termasuk bulan haram dan 10 hari pertama ini disebutkan oleh para ulama menjadi hari-hari istimewa karena begitu banyak amal-amal yang tergabung dalam hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Di situ ada Idul Kurban di tanggal 10 ya. Ada juga puasa Arafah di tanggal 9. Bahkan para sahabat Nabi, salafus saleh itu membiasakan berpuasa dari mulai tanggal 1 sehingga tanggal 9 gitu ya. Mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadikan hari-hari di awal Zulhijjah ini menjadi hari yang bagi mereka jangan sampai terlewat begitu saja karena ini adalah hari yang istimewa
yang disebutkan dalam Al-Quran Karim dalam surat Al-Fajr tadi. Keistimewaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini sebagaimana kalau di malam hari yang istimewa adalah 10 hari terakhir di Ramadan, maka 10 hari pertama di bulan eh, Zulhijjah ini juga menjadi hari yang sama istimewanya. Karena itulah mari sama-sama kita manfaatkan eh, untuk semua amal-amal kita difokuskan di 10 hari pertama ini. Dari mulai tentu infak sedekahnya, puasanya, karena para sahabat itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Ada juga ibadah-ibadah yang lain dari sholat, eh, nawafilnya, sholat tahajudnya, duhanya, tilawah Quran, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan mengisi hari-hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal kebaikan di bulan Zulhijjah ini. Wabil khusus di penghujung ada eh, hari yang istimewa, yaitu hari Kurban, menjadi hari raya kita, hari kemenangan kita, hari yang dirayakan oleh kaum muslimin dimanapun berada, karena kita punya 2 hari raya sebenarnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, yang mudah-mudahan hmm, tidak hanya menambah kebahagiaan kita, tapi eh, momentum untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Teh Nadia, sudah ada kabar dari guru kita, Sadadi? Pasti belum ada kabar. Belum, Usbin. Baik, baik jamaah, alhamdulillah, mungkin sharing aja ya sambil menunggu eh, guru kita hadir. Eh, di sini ada alhamdulillah jamaah semuanya yang istiqomah ya, ada Budia, Bu Eni, Bu Dian, Kasih, Bu Sukmawati, Insya Allah, Bu Teti ya, Bu Dewi, dan semua jamaah yang alhamdulillah sudah membersamai setiap pagi menjadi eh, momentum kita untuk saling mengingatkan. Bunda Aisyah, kabarnya gimana Bunda Aisyah? Siap, Bin. Gimana putranya sudah selesai? Alhamdulillah sudah wisuda kemarin tanggal 5. Dan kemarin tanggal 13 Mei juga, udah mengikuti tes untuk ke Al-Azhar. Doain hasil Hmm, yang terbaik. ya. Di situ ada dan juga ada pemantapan apa langsung nanti ini? Eh, Bu? Pemantapan nanti di sana katanya, karena kan kalau bahasa Arab tadinya sih mau pengennya rencananya di sini karena kan berangkat bulan Oktober gitu ya Usbin, Insya Allah. Hmm, Tadinya mau di sana, lebih menyarankan Ustadz yang di sana itu yang ada di Mesir itu di sana pemantapan bahasa Arabnya. Karena bahasa hmm, Arab eh, di Indonesia orang les dengan di sana itu berbeda katanya gitu. Bahasa hmm, kesehariannya itu berbeda gitu. Tapi ya untuk mengisi iya. waktu sih sebenarnya sekarang nih kan jarak waktunya lumayan panjang nih sampai bulan 10 baru berangkat, 10 akhir gitu ya. Ada 5 bulan. Ini yang lagi disiasati nih anaknya nih. Namanya orang baru keluar megang HP, akhirnya megang HP itu 24 jam. Mungkin kalau Hmm, kemarin-kemarin kelas 1, kelas 2 SMA tuh masih bisa diatur. Jam 11 handphone taruh nggak ada cerita. Sekarang susah, sekarang oh, susah banget, susah, iya. susah. Saya punya sahabat namanya ini mungkin bisa ditanyain juga. Ada namanya Tanya Center. Dia salah satu pusat indah dia untuk persiapan untuk Al-Azhar. Itu Ada di di, mana, Bin? Di Margonda. Nanti saya coba sahabat saya di Boleh, lulusan Al-Azhar Kairo. Dia membuka suatu pelatihan lah gitu istilahnya, persiapan untuk dari mulai bahasa dan lain sebagainya di boleh, Bin. ya, nanti ini ya saya kirim itunya informnya. Baik, alhamdulillah kita Ustaz Dodi Jazakallah. sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan untuk guru kita.
Nah, karena salah satu bentuk takzim kita kepada guru itu adalah doa ya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan para guru kita. Atas berkat ilmu beliau yang udah selalu di-sharing kepada kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ya, menjadi wasilah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Perutnya lagi masalah banget dari jam 2 pagi nih, Ustaz. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi, Mudah-mudahan Allah segera sehatkan Ustaz. amin. Pengguguran Amin. dosa keren emang, luar biasa. Dahsyat. Sekarang temanya BPJS Fase Train ya, Ustaz. Iya, Ya. BPJS atas Perawatan biaya jiwa perawatan syariah. jiwa syariah. Nah, ini apa nih yang dimaksud dengan BPJS Fase Train? Insya Allah ya. Mari kita sama-sama simak. Ya, insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 ala kulli hal. Alhamdulillah, binikmati tatimmus salihat, alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sambil megangin bantal ngangetin perut ini. Allahu Akbar. Jadi kita mesti banyak bersyukur. Ini hari 10 awal Dzulhijjah ya, dahsyat ini, dahsyat banget. Sudah tanggal Dahsyat 1 nih, banget. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kita dikasih umur panjang sampai hari ini saja itu sudah luar biasa. Kita akan punya kesempatan untuk bisa mengumpulkan amal, mengais keberkahan, dan kita mencoba untuk mengerahkan seluruh daya upaya supaya kita ini mendapatkan keberkahan di bulan haram ini. Tetapi cilakaannya ketika kita melakukan satu keburukan, waliyadzubillah, kita juga pasti juga dilipat gandakan juga. Nah, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para cinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak bagian-bagian dari yang Allah Subhanahu wa taala selalu hadirkan dalam kehidupan kita, ini menjadi PR tersendiri untuk kita. Sebentar. Ada beberapa laporan ke saya, ternyata belum bisa masuk ke ini, belum bisa masuk ke link. Saya udah forward sih. Baik.
Tadi Bu Nita sudah masuk, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Kenapa ya? Saya sudah share lagi linknya, bisa kok, alhamdulillah. Taib. Begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin terdengar agak aneh ketika apa namanya bicara tentang BPJS. Ini apa biaya perawatan ya. Jadi biaya perawatan jiwa syariah untuk pasien. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana seseorang kemudian bisa memahami bahwa apa yang sedang dia mana sih? Oke, ini dia. Jadi kalau kita bicara tentang BPJS yang kita maksud bukan apa namanya BPJS-nya pemerintah ya, tapi ini lebih kepada bagaimana biaya perawatan jiwa syariah untuk Pak Sutri ini menjadi bagian yang kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan di dalam ini sebuah ini ya apa konsep kreatif bridging gitu ya yang membedah masalah-masalah berat seperti ini. Mohon maaf kuat postur saya nggak nyaman banget. Kesehatan mental, finansial, spiritual rumah tangga dengan bahasa yang ya saya usahakan untuk kita bisa relate lah sama kehidupan kita. Kita bedah ya secara mendalam setiap poin dan subbahasan dari mengapa BPJS gitu ya. Jadi dalam kehidupan nyata BPJS kesehatan dipakai supaya masyarakat tidak bangkrut gitu kan. Makasih. Nah supaya tidak boncos pada saat panas sekali ya. Nggak bisa langsung diminum. Aku kan bukan air yang mau disebutin. Jadi ini dan rumah tangga itu kan ada yang sering sakit duluan gitu ya, justru jiwa dan mental pasangan kita entah itu stres, entah jenuh, entah tertekan gitu. Nah kalau sudah sakit maka obatnya nggak bisa dibeli apotek. Rumah tangga butuh jaminan yang namanya BPJS keharmonisan, yang preminya dibayar bukan dengan uang. Mesti pakai apa? Mesti amal soleh. Disamper yang, aduh, disamper yang dingin. Yang preminya bukan dibayar dengan uang, tapi amal soleh dan manajemen emosi, yang basisnya emosi syariah. Kita coba pretelin berdasarkan BPJS yang kita pahami ya. Faskesnya apa? Fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu sholat berjamaah. Oke, bapak-bapak di masjid sholat, tapi di rumah sholat sunnah juga dong. Ada begitu banyak sahabat yang kemudian tatkala mereka sholat bareng Rasulullah SAW, mereka pulang, mereka ngimamin di rumahnya. Dengan sholat sunnah niatnya tentu ya kita jangan persoalan fikihnya. Gitu. Artinya dalam aturan BPJS kita Indonesia kalau sakit wajib puskesmas satu dulu kan, puskesmas dulu itu. Ini dokter fikih relate nih. Klinik dulu sebelum dirujuk ke rumah sakit besar gitu ya. Artinya gini, dalam rumah tangga itu ada sholat berjamaah di rumah dan konsistensi ibadah harian itu zikir pagi petangnya dibareng-barengin enggak? Atau setidaknya kita punya mekanisme untuk saling mengingatkan bahwa boleh kasih madu sayang ya.
Kita saling mengingatkan, udah sholat sayang, udah zikir pagi, udah zikir sorenya, gitu. Doain bapak ya, doain ibu ya, dan seterusnya, gitu. Itu di dalam konsistensi ibadah harian, ini pertolongan pertama pada penyakit rumah tangga. Nah, ketika suami jadi imam dan istrinya makmum, di situ ada proses penyelarasan ego. Saya nggak tahu siapa bapak ibu yang kemudian ketika selesai sholat itu langsung salim cium tangan gitu. Saya dari dulu kan selalu berusaha untuk begitu ya sama anak-anak ya, sama istri. Salim, cium pipi kiri kanan, biasanya peluk sebentar sambil mengatakan maafin ya, I love you. Itu harian. Yang sehari kalau kita misalnya ngumpul dalam satu event kita 5 kali kita sholat di rumah ya 5 kali kita lakukan itu gerakan bersalaman dan saling mendoakan itu antiseptik loh itu dalam tanda kutip ya. Jadi paling ampuh untuk membunuh kuman-kuman kekesalan yang sempat numpuk. Karena begini, Rasulullah SAW menyatakan mayal takiyani fi muslimaini fasafahati ila kuframa qablahu. Dua orang yang bersalaman, maka gugur dosa di antara keduanya sampai mereka berpisah. Artinya kalau fase satu ini aktif, masalah rumah tangga itu biasanya selesai di kamar sholat. Nggak perlu dirujuk ke pengadilan agama. Saya pernah sholat di tempatnya di Tedian. Tedian ini sahabat saya di Bekasi. Dia kenal saya dari zaman saya masih belum nikah. Saya tahu kalau tempat beliau itu ada mihrab khusus yang dibikin satu pojokan khusus buat sholat. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ada nggak itu satu mihrab khusus yang kita buat betul-betul buat ibadah di situ. Nah, di situ kan biasanya saya nggak tahu, mungkin ada sebagian kita mungkin ada yang masih pakai tasbih, ada yang pakai kaligrafi, ada yang gelar sajadah yang bagus di situ, ada kasih ornamen-ornamen, mungkin ada yang pakai gambar Ka'bah atau apapun lah ya. Artinya nggak perlu dirujuk dalam tanda kutip ke pengadilan agama sampai ke konselor pernikahan, nggak perlu lah gitu. Nah yang kedua menjinakkan inflasi. Nah ini tuntutan gaya hidup yang bikin imun keluarga turun. Kadang-kadang kemarin saya ngobrol sama beberapa sahabat itu. Bagaimana sih udah melepaskan kemelekatan itu? Antara memiliki dengan bergantung itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai saya seorang direktur, maka saya tidak akan pernah melepas. Saya ini harus jadi direktur. Siapapun nggak bisa menggantikan saya. Tapi ketika saya melepaskan direktur saya itu dengan konteks kemelekatan saya lepas. Dan kemudian saya siap untuk memindahkan posisi saya, identifikasi dirinya itu, saya adalah seorang yang ingin mencari manfaat dari apapun yang saya kerjakan, itu lebih lega kayaknya. Lebih encer, lebih enteng, lebih nyaman buat saya. Gitu. Sehingga saya tidak terbebani dengan harus gini, harus gitu, harus apa segala macam. Karena jabatan, harta, kedudukan sosial itu bagian yang kemudian tidak sedikit yang berperan membebani pikiran kita. Nah, saya nggak tahu, Bapak Ibu kalau udah biasa makan enak, saya karena mungkin hidupnya udah pernah miskin, jadi ada di sini yang gosok giginya belum ada pakai sikat gigi, pakai batu bata digeprek, terus dibasahin, terus digosok pakai tangan. Ada? Kalau belum itu belum miskin. Aku pernah udah. Nah, itu tuh, seru tuh. Kalau dekat kita bisa tos tuh. Saya pernah makan tempe dan bukan tempe, tahu sih, tahu dikasih kecap, mentahan aja. Tahu dibagiin 4 karena kami berempat, itu dikasih kecap langsung dikocok, cakcuk cakcuk cakcuk, itu kayak makan alpukat, dikasih choco chips, dikasih pokoknya senikmat itulah.
Dan sebagian orang, tahu mentah. Ya, sekarang kena Ustadz Zaidul Akbar disuruh makan tempe sama kurma. Ya, tempe mentah, begitu nyoba, enak ya katanya. Nggak tanya sehat malah. Wah banyak hal yang kalau kita kemudian perhatikan itu jadi apa ya? Tuntutan gaya hidup itu kadang-kadang gini. Terima kasih. Terima kasih ya. Udah dia tuh. Allah Akbar. Jadi ada yang tahu singkatannya FOMO nggak? Fear of missing out, nggak mau ketinggalan, nggak mau kudet. Bismillah. Allah Karim, Masya Allah. Tuh perutnya enak banget. Kita yang punya medsos, Masya Allah. Orang lain pasang story, orang bikin reels, ini bikin short, ini bikin apa, segala berseliweran nih kita. Ada yang senengannya posting makanan, ada yang wah macam-macam. Dia berlibur ke sini, dia makan di sana, apa segala macam dan seterusnya. Begitu kondisinya di drop sama Allah SWT, selesai. Dan dia merasa bahwa, nggak bisa healing lagi. Itu rumah tangga kita kalau nggak bisa menahan inflasi itu, nggak bisa menjinakkan inflasi itu. Banyak yang stres karena ngelihat orang lain begitu, waduh. Orang yang jalan-jalan, dia yang sibuk. Artinya gini, Islam kan ngajarin qanaah ya. Merasa cukup. Zuhud. Zuhud itu tidak diperbudak sama dunia. Kalau kita pegang pasir, itu biasakan buka tangan kita sehingga pasir itu bisa ngalir di antara tangan-tangan kita. Kalau dalam filosofi zakat itu the more you give, the more you get. Jadi seperti kita bikin bangunan itu kalau jendelanya bagus, sirkulasinya bagus, pintunya keren, ventilasinya bagus, maka udara yang mengalir di dalamnya juga bagus. Karena gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rumah tangga itu kan bukan panggung sandiwara ya. Untuk memukau netizen, nanti kita ini, nanti kita itu, pegang HP, family time, habis itu seperti self achievement. Tuh ada anak, ada keponakan, ada tante, ada adik, ini dari mama, apa segala macam dan seterusnya. Seolah-olah prestasi itu menjadi sangat luar biasa. Padahal tidak semua orang punya itu. Ada anak sebatang kara yang nggak ada yang ngurus di kos-kosan yang kadang-kadang saya pernah nonton satu video yang ketika apa istilahnya, ketika seorang anak perempuan gitu, dia kehabisan uang, terus dia terpaksa jual HP-nya. Gitu. Saya nggak tahu pakai aplikasi apa, entah pakai thread, entah pakai apa gitu. Terus dia jualan HP-nya, terus tanya sama yang saya beli, kok dijual kenapa? Ada kebutuhan apa? Ada kebutuhan apa? Saya belum bayar kos, saya belum bayar kuliah. Loh, orang tuanya iya telat. Itu kan jadi wow. Sementara kalau ngelihat kita yang pecicilan sana sini, makan sana sini gitu, foto-foto sana sini, ya Allah ya Rabbi. Artinya gini, menolak gaya konsumtif itu mesti punya komitmen kan. Ketika tuntutan gaya hidup bisa ditekan gitu. Emang kalau makan makanan rumahan kenapa? Kan supaya cash flow-nya aman, sekarang kita gini, saya nggak tahu siapa di antara kita yang punya prinsip
Nabung kalau mau makan enak, nabung kalau mau makan di luar, nabung kalau mau. Nah, itu bagian yang kemudian membuat kita pikiran tentang ada duit, ayo kita makan, kalau enggak nggak usah. Gitu. Jadi imun keharmonisan keluarga otomatis naik karena terhindar dari penyakit utama akhir zaman. Jangan sampai kita, naudzubillah min dzalik ya, pakai kartu kredit terus ngutang gesek sana sini gesek demi gengsi. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan lagi? Klaim asuransi. Klaim asuransi itu asuransi apa? Asuransi surga. Janjinya Allah untuk keluarga yang sabar apa? Ketika ngadepin ujian. Dalam BPJS yang ada kalanya kita menghadapi prosedur yang rumit, atau antrian panjang, atau dibelakangkan karena belum bisa klaim fasilitas. Hidup begitu juga, ujian finansial, anak sakit, sifat pasangan yang tiba-tiba menyebalkan, adalah bentuk antrean ujian yang, aduh, belum selesai yang satu kok yang satu udah ada lagi. Yang satu baru diselesaikan, ini yang satu gini lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Kok kayak nggak kelar-kelar urusannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk kita review yuk. Hidup kita mulai bermasalah tuh kapan? Waktu SMP kita punya masalah nggak? Punya Udik. Punya. Setelah SMA baru ya Mm-mm. menambah masalah. Banget. Begitu mau kuliah masalah nggak? Iya, Waktu udah kuliah iya, masalah. Waktu belum punya pasangan masalah nggak? iya. Nah, yang ngomong iya nih rebutan banyak orang nih. Yang ini mau, ini mau, ini mau. Terus begitu nikah baru ya. Baru apa? Baru tambah lagi. Waktu belum punya anak masalah nggak? Masalah. Nah, pas sudah punya anak baru ya. Tambah lagi. Tambah lagi ujian anak Udik. Ya Allah, terus kapan kita nggak punya masalah nih? Lagi punya duit masalah nggak? Masalah. Lagi nggak punya duit lebih masalah. Iya. Jadi pertanyaan saya, kapan kita nggak punya masalah? Nggak Nggak ada. Nggak Udah ada. meninggal Udik. Oh enggak, belum tentu. Oh, belum tentu. Masuk ke kubur itu masalah Di baru. surga. Maksudnya tugas di dunia udah selesai. Iya, Tinggal tapi tugas masalahnya mempertanggungjawabkan itu Iya, masalah juga. Iya, betul. Kapan masalahnya nggak ada? Ketika kaki kita menapak ke surga. Itu kemenangan yang besar. Nah masalahnya saya sering bilang sama yang terakhir sama Mbak Yani, sama banyak sama kawan-kawan. Kalau dapatnya itu susah. Kalau kemarin kita bahas di surat 90 ayat 10 sampai 18. Apa katanya? Ya kita bongkar surat 90 ayat 10 sampai 18. Pelan-pelan aja. Satu-satu kita perhatikan. Bismillah. Surat 90, Dek. Ayat 10 sampai 18. 10 sampai 18 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Bebas, mau baik, mau jahat boleh, bebas. Lanjut. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iya. Kenapa? Yaitu Apa melepaskan perbudakan atau hamba lepas sahaya. perbudakan tuh kira-kira butuh duit banyak nggak kelepas budak? Iya. Oke. Keluar duit. Terusin. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Lawang kita sendiri lagi susah kok malah ngasih makan. Gimana sih? Ini orang 10 hari nih. Orang 10 hari ini lagi mau saum. 9 hari lah. Kan tanggal 10-nya kan nggak boleh. 9 hari mau sahur, kok malah suruh ngasih makan orang buka puasa lah, buat gua aja belum tentu makan. Terusin. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kenal enggak?
kerabat ya, bisa kerabat dekat, bisa kerabat jauh, bisa nggak nyambung sama sekali. Ya kalau dikasih anak, kalau nggak dikasih anak, terusin. Atau orang miskin yang sangat fakir. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, buka kulkasnya. Kira-kira buat 3 hari ke depan masih ada makanan nggak? Ada. Anda kaya. Anda kaya. 3 hari ke depan Anda masih ada yang bisa dimakan, buat 3 hari ke depan Anda kaya. Orang miskin itu 3 hari ke depan ini nggak tahu makan apa habis itu. Orang fakir lebih parah lagi. Hari ini nggak tahu mau makan apa. Lanjut deh. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Gitu. Terusin teh. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. 18 ya? Iya. Jadi kalau mau jadi orang golongan kanan nggak enak, mendaki lagi sukar, mesti ngeluarin duit, susah apa segala macam, berantakan itu pasti, capek. Siapa di sini di antara kita yang punya hobi hiking? Aku udah dulu waktu SMP, sekarang nggak lagi. Lihat betis, iyalah sekarang udah sekolah. Saya SMA itu foto lengkap itu semua, mau gunung mana sebut, ada semua. Lagu lah pokoknya. Itu luar biasa. Ngelihat para apa sih gede-gede, pahanya gede-gede, pakai sendal jepit dong. Kita udah pakai macam-macam, pakai sepatu ini, sepatu itu, kita bawa carrier apa segala macam. Mereka mau tahap tuh. Begitu ngelihat tuh, masih jauh nih. Enggak, setumpuk lagi. Setumpuk. Gunung setumpuk, enak banget ngomongnya. Saya waktu ke Raung, saya waktu ke Semeru, saya waktu ke Arjuna, itu wah perjuangan, Masya Allah. Nggak perlu nge-gym, paha udah pecah itu ototnya. Keren, pokoknya habis pulang hiking itu, badan tuh, Masya Allah, body banget. Jadi ya, memang harus penuh perjuangan. Sabar, syukur, sisanya tawakal. Ini investasi jangka panjang. Dan Allah janji bahwa balasan itu untuk orang yang sabar itu tanpa batas. Yuk coba buka surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Karim. Ya Rabb. Ada yang berkenan mau baca Az-Zumar 10? Ya, Dek. Enggak. Tapi belum ketemu Az-Zumar itu surat keberapa? 54. Ya, Dek. Hafal. Ya. Az-Zumar surat 39. 39, punten. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 ya, Dek. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadamu bagi orang-orang yang baik, yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas loh. Bighairi hisab. Nggak ada batasnya. Artinya gini, ketika berkeluarga itu, ada nggak menikah dengan siapa sehingga ada jaminan bahagia terus-menerus? Ada nggak? Enggak.
Ada. Komitmen perjuangannya sampai badai datang itu ya terus. Air mata kadang-kadang tumpah, kadang-kadang ketahan karena sabar ngadepin orang-orang di sekitar kita. Orang-orang terkasih bahkan lebih sering melukai. Keringat itu tetesnya kayak nggak dihargain. Kelelahan istri, ya Allah. Kesannya kayaknya istrinya ngapain di rumah? Nggak ada di rumah, nggak ada. Gigi lu, nggak ada. Itu yang beresin rumah siapa? Yang bayar listrik siapa? Yang masak siapa? Yang nyuci siapa? Yang nyetrika siapa? Nggak ada, enak banget. Nggak ngargain banget sama lu. Artinya ini cicilan premi yang setiap kelelahan itu untuk klaim asuransi tertinggi tadi. Reuni akbarnya nanti di surat 52 ayat 21. Ujian dunia ini sementara. Payout-nya nanti balasannya luar biasa. Gimana ngeklaimnya? Kita kurangi defensif. Biasanya kalau di apa ya? Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin nggak suka dengan istilah BPJS keharmonisan gitu. Tapi maksud saya gini. Ketika kita menghubungkan masalah finansial dengan masalah hati atau mental health, ini realitas utama yang dihadapi pasangan ketika kita biasanya 10 tahun pertama tuh. Nah, kalau kemudian kita mau masuk ke dalam bagian yang lebih seru, nah, saya nggak seru kalau saya ngomong sendiri. Saya lempar ke Ustadz Khalis dulu. Jadi apa namanya? Masya Allah, tabarakallah. Ini alafu nih perut aneh, aduh muter ini masih alafu. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah sehatkan, syifa Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Syifaan kamilan wa syifaan Ya ajilan. ya Amin. Amin ya Allah. Baik, jemaah, silakan untuk berbagi rahmat ya. Bagaimana kita mendapatkan asuransi ya. Yang sesungguhnya ini asuransi yang sesungguhnya Ustaz, ya. Yang abadi tentu adalah satu keselamatan kita nanti di akhirat kelak ya. Dengan pastilah tentu amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, walaupun semua amal ini tentu tidak akan mungkin bisa mengganti surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ikhtiar kita mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah itu kan yang penting ya. Ya Rabb, Allah ya Rabb, yang ya Rabb, bisa ya membuat Rabb. kita masuk surga sesungguhnya. Ya. Silakan Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lihat udah minum enak bener udah. Sini lagi puasa. Iya, maaf ya, saya Segar. cari pahala puasanya dari nganter kurma ke masjid. Maaf, Segar maaf, banget maaf, maaf, lihat. maaf, maaf, Nggak maaf. apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan salah satu juga ujian tadi. Udah bilang. Ini Ustaz Kholis juga. Ini kan udah sama Ustaz Kholis kan lelaki ya. Belum ganti kelamin kan si lelaki kan. Jadi maaf kan Sekarang dulu hey gitu kelingkingnya dulu mentik ya gitu. cari sinyal. Karena pertanyaan saya gini, seperti tadi yang udah bilang dalam satu kehidupan, mulai dari kalau saya mungkin masalah saya dari SMP gitu ya. SMP saya sudah punya masalah terus. Bukan berarti maksudnya yang seperti apa enggak kan tadi kita bicara masalah yang harus Ya. dipecahkan, yang harus kita cari solusinya. Pertanyaan saya tuh gini, kenapa dalam pengajian dalam seperti ini ya, kenapa kaum perempuan atau ibu-ibu yang lebih dominan? Saya pergi ke kajian di mana isinya saya lihat perempuan lagi. Padahal yang bakal jadi imam tuh laki-laki. Kalau perempuan jadi imam katanya salah nanti. Yang harus mengajarkan dalam satu rumah tangga itu imam, laki-laki kan. Nah, kenapa sekarang kayak tadi udah bilang, ya jujur mungkin saya ngelihatnya udah seperti ini sampai saya tadi mikirnya gini, ya Allah Tuhan,
dia bisa ngafalin segitu banyak ayat. Saya cuman suruh ngafalin dari surat 1 sampai 104 aja. Itu yang mana kalau itu masih belum, kalau cuma disebut kayak tadi udah bilang surat sekian, surat ini gitu. Duh, browsing-nya atau scroll-nya tuh juga yang mana sih gitu. Ya. Sekarang udah ada Google, udah ada ChatGPT lebih cepat. Iya, enggak, maksudnya kan saya bukan di Al-Qur'an kan, Al-Qur'an Indonesia kan, jadi tinggal saya gini. Tapi kan maksudnya saya harus ngafal. Kok bisa kayak Ude, kayak Ustadz Kholis yang bisa itu kan belajarnya nggak sedikit ya. Cuman kok langka gitu. Kenapa nggak para suami-suami yang atau para laki-laki terutama kayak saya punya Kevin yang itu saya terapkan banget sama dia yang adalah Mami sudah punya kesalahan, Mami sudah punya masa lalu yang kurang baik. Terutama untuk laki-laki anak Mami. Kalau perempuan suaminya nanti yang bertanggung jawab. Tapi kamu, gimana kamu bisa ngajarin istri dan anak-anak kamu dan gimana caranya kamu bisa membawa istri dan anak-anak kamu, keluarga kamu semua ke surga. Kalau kamu sendiri nggak punya landasan yang benar gitu. Nah, itu yang saya mau ini maksudnya eh, gimana caranya yang udah bilang tadi, aduh, si suami bilang istri di rumah nggak ngapa-ngapain. Enak bener, saya juga mau lempar. Ada yang ngomong gitu, saya lempar sepatu beneran, beneran lah, ya kan? Iya, iya, Begitulah iya. gitu. Caranya Iya, gimana iya. maksudnya? Oke, Dan lagi oke. seperti udah bilang tadi, dalam dalam kehidupan tuh nggak mungkin nggak ada masalah. Dalam sudah Baik. punya rumah tangga, sudah ketemu katanya jodoh. Mungkin ada satu trauma buat saya untuk itu. Makanya saya lebih Oke. baik jalan sendiri. Bagaimana, Ude? Siap. Ya, Baik, Assalamualaikum bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Salatu Maaf wassalamu ya, ala para laki-laki. Waalaikumsalam. Balas, santai. Enggak semua orang harus sama masalahnya kok. Santai aja. Jadi setiap masalah kalau diobrolin gini kan jadi kebuka. Bisa jadi ini bukan cuma masalahnya Mbak Nita. Ini bisa jadi masalahnya it could be any one of us. Gini, kalau tadi Mbak Nita bilang saya begitu banyak hafal. Enggak hafal saya. Saya karena interaksi sama Al-Quran itu. Mbak Nita duduk depan piano, dibuka itu covernya, jelas. Begitu mencet, kelingkingnya mencet, ting, udah langsung tahu ini C, B, atau A. Kok bisa? Saya nggak bisa. Kok bisa ngapal sebanyak itu tuts? Kenapa pertanyaan? Karena sering Sering. interaksi. Ya. Gitu. Kok bisa apal lagu ini, lagu itu, apa segala macam. So, kok tahu ini staccato, oh ini allegro, ini apa segala macam. Oh ini Vivaldi, oh ini Sebastian Bach, oh ini Wolfgang, oh ini apa segala macam. Kok bisa tahu? Karena interaksi. Ya. Jadi nggak usah terlalu amazed bahwa, luar biasa. Ini nggak biasa aja. Karena emang berkutat sama itu tiap hari itu aja yang di woodplug gitu. Saya begitu ada yang ngomong aja langsung tahu nih, ini Mbak Dian, ini Mbak Reni, ini Uni Fauzana, ini langsung apa? Karena sering interaksi. Coba nggak pernah. Assalamualaikum Bude, siapa ya? Nggak ngerti, nggak kenal. Tapi karena sering interaksi, ya jadi tahu. Jadi nggak usah amazed sama itu, biasa aja. Kalau kita sering interaksi, kita akan lakukan hal yang sama. Oke, satu. Kenapa kok banyak laki-laki yang nggak mau ngaji, tapi banyak istri yang ngaji? Mohon izin. Fitrahnya perempuan itu, kata Rasulullah SAW, itu dilemianya bentangannya antara ujung kanan atas dan ujung kiri bawah. Masih ingat XY nggak, Mbak? Iya. Iya. Nah, manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, tapi direndahkan serendah-rendahnya. Kira-kira kalau kita tanya, ada nggak perempuan yang kemuliaannya sampai di arsnya Allah? Ada. Siapa? Sebut. Istrinya Rasulullah. Ibunda Khadijah itu sampai dapat salam dari Rasulullah, dari Allah. Sampai Rasulullah SAW manggilnya Habibullah. Oke? Pertanyaan saya sekarang. Yang di Kerawang, di lampu remang-remang, yang di Indramayu,
yang sambil dangdutan, habis kopi pangku segala macam terus ngamar ke dalam, itu perempuan apa? Ya, susila. Gitu. Bentangannya jauh banget itu. Yang satu kelakuannya di atas malaikat, yang satu lebih setan dari setan. Kok bisa begitu? Pilihan hidup. Pertanyaan saya begini, kenapa Rasulullah SAW menyatakan kalau Mbak Anita pernah baca atau pernah dengar dari Ustadz, atau bisa dicari sih, pakai Gemini atau pakai apalah, dicari. Perempuan itu lebih banyak di neraka. Orang miskin lebih banyak di surga. Ya. Loh, kok nggak seimbang, nggak apple to apple? Mestinya perempuan di neraka, laki-laki di surga. Kok jadi orang miskin sama perempuan? Artinya gini, ada superlative statement yang ketika ada perempuan kaya, maka siap-siap aja nerakanya. Karena indikasi itu ada. Nah, sementara laki-laki miskin nggak bisa macam-macam dia. Bang miskin, coba kaya dikit. Masih ingat nggak sama omongan Babe? Orang Betawi punya duit dikit, kawin lagi. Kalau yang beriman, kalau yang nggak beriman nyawer, ngeronggeng tuh. Dulu tuh ada yang namanya, kok di Betawi itu namanya ronggeng belantek. Saya langsung belajar sama Haji Kisam Ziun. Sama Bang Latin dulu. Dewan Kesenian Jakarta itu kenal betul sama mereka. Budaya saweran di kita masih ada nggak sampai sekarang? Mana sih udah? Kalau nggak punya duit bisa nyawer nggak? Enggak. Maka laki-laki miskin lebih selamat. Punya duit bertingkah. Nah, kenapa perempuan? Maka perempuan itu di sebaliknya, Rasulullah SAW katakan, jadi orang perempuan tuh enak banget. Enak banget. Secara gender, saya ngiri sama perempuan. Bukan karena kodrat. Tapi karena masuk surganya gampang banget. Tinggal dia taat sama Allah, taat sama Rasul, dia sholat lima waktu, dia saum Ramadan, nggak perlu yang 10 hari terus jadi, nggak perlu. Dia taat sama suami. Maka muncul letupan-letupan suami yang kayak apa dulu. Padahal sebetulnya mau kayak apapun suaminya, Ibunda Asiyah itu berhadapan sama Firaun, kayak kurang apa coba? Firaun tuh kurang apa? Ternyata dia bisa ngatasin itu. Oke, saya enggak mau menyamaratakan antara satu dengan yang lain, tetapi setidaknya ada contoh-contoh yang Allah SWT hadirkan. Itu bagian yang kemudian kita tahu bahwa Allah SWT itu menghadirkan ini semua tergantung kelemahan kita. Dan iblis dengan sifat setoniahnya itu selalu cari celah di mana kita lemah. Lemah di perempuan, hajar perempuan. Lemah di harta, hajar di harta. Lemah di jabatan, hajar di jabatan. Lemah di status, hajar di status. Terus itu begitu. Coba lihat surah 15 ayat 39. Allahu Akbar. Ya udah. Mangga tanya. Surat 15 ayat 39. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Semuanya loh. Jadi kalau Pak siapa itu di grup MKI ada apa dengan pesantren, nggak heran. Kok ada pencabulan di pesantren? Kan mestinya nggak heran. Nggak usah heran. Manusia kan template-nya kayak begitu. Default-nya kita itu ada keburukan bersama kita. Cacat produksinya itu ada. Gitu. Tetapi pilihan-pilihannya itu diserahkan kepada kita. Kecuali kita humanoid gitu, yang dicetaknya begitu sesuai pemrograman, selesai. Malaikat, iblis begitu. Jin, setan yang kufur begitu. Manusia tidak. Manusia punya free will, kita punya huriyah iradah, kita punya kebebasan berkehendak. Mau surga, ya perjuangkan. Sesakit hati apapun ya, ada sahabat saya ini, Dr. Farah. Di surga itu ya Allah, ya Rabbi. Nih, gini. 100 rahmat Allah yang dimiliki oleh Allah SWT, 100%. 1%-nya digelar di dunia. 99 nanti digebiah di mana? Di surga. Masya Allah, nggak kebayang. Kalau guru saya nyeritain, Ustaz Dr. Andes Zaidul Mustafa, Ustaz Agam, itu kalau nyeritain, antum sekejap mata, ngedip ini, tep, sejauh mata memandang, kita bisa terbang ke arah itu dengan kecepatan yang tak terhingga. Dan kita bisa nemplok sana, nemplok sini, terserah kita. Saya kebayangnya gini, ada yang pernah nonton Star Trek nggak? Kekuatan warp zone level 4 itu kalau dianimasikan gambarnya gimana? Dia cuma pecah dari sini, cus. Dia itu luar biasa. Dan ketika 99 rahmat itu Allah gelar, Masya Allah. Kebayang nggak sih, Pak, Bu? Kita lihat di surat 52 ayat 18 itu. Ada yang berkenan baca nggak 52 ayat 18? Syukran, Ustaz Khalis. Kelompok yang masuk surga itu wajahnya secerah bulan. Ya Mereka udah. nggak bludah, nggak ada riaknya, nggak buang air besar. Bejananya dari emas, Masya Allah. Kayak di Dubai ini, lebih parah lagi di Dubai. Sisirnya dari emas dan perak. Kita mesepuan ini. Dupa Wawangian, kalah itu. Sultannya Ustaz Khalis kalah itu. Aluah, keringatnya wangi, Masya Allah. Di sini siapa yang keringatnya wangi? Masing-masing punya 2 istri. Sum-sum tulangnya kelihatan. Masya Allah lah pokoknya. Hadis ini ada yang menyatakan ini saat Imam Nawawi bahwa kalau disebutkan tadi di awal hadis ada bahwa penduduk neraka itu banyak kaum perempuan, tapi justru sebaliknya juga saat di surga pun ternyata lebih banyak perempuannya saat ya. Iya, Dengan karena satu itu tadi. berbanding ini berbanding Iya, dua. perempuan itu Ustaz, masuk surganya 500 tahun sebelum laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki itu udah kesenangan dibilang, wah dapat 25 bidadari. 25 bidadari. Waduh. 25 bidadari itu ngebayangin nih pula yang pikirnya cabul-cabul, wah nggak sempat sarungan kayaknya nih. Udah pagi-pagi puasa. Tapi begitu dapat keterangan dari para ahli hadis, wanita surga itu punya pembantu 80.000 di kalangan bidadari. Mau ngapain 80.000? Itu dikerebat satu-satu, selembar satu malaikat gitu,
Atau gimana? Manicure, pedicure satu kuku 200 malaikat apa gimana? Nggak kebayang nih gitu. Tapi ya itu tadi. Tadi surat berapa yang saya suruh baca ya? Surat 52 ayat 18. 52:18. Monggo, silakan kalau yang udah ketemu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Terusin. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Terus. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Masya Allah. Allah. Terus. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka, Masya Allah, gitu ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang yang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Gitu. Masya Allah. Kullu mri'in bima kasabarahin. Setiap orang tergantung sama apa yang diperbuat. Kalau sekarang mungkin hati sakit, sekarang mungkin air mata tumpah. Dia mungkin gondok, mungkin nggak selesai apa yang dikepengen, nggak terkabul apa yang dijadikan doa. Nanti ada saat di mana Allah SWT melimpahkan, nih loh buatmu semua. Ditumplakin semua sama Allah SWT. Ini loh yang dulu di dunia aku nggak kasih, itu ini loh buatmu semua. Nih, nyok, pengen kabeh. Gitu. Dan itu harus kita yakinin ya, Udi. Loh, harus. Loh, kalau nggak percaya Quran gimana ceritanya? Ini penuntun kita. Maka berinteraksi dengan Al-Quran itu mesti jadi sahabat. Saya lagi nyiapin satu aplikasi, kita berakrab-akrab dengan Al-Quran. Masih apa namanya? Masih dalam developing. Saya lagi mau bikin itu supaya nanti teman-teman bisa berakrab-akrab dengan Al-Quran. Itu jadi apa namanya? Jadi pemicu saya untuk kemudian bisa memudahkan teman-teman mau apa istilahnya? Mau jadi sahabat Al-Quran. Karena buat saya pemicu yang paling dahsyat itu ketika kita pernah bahas keluarganya Allah. Masih ingat nggak? Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, kata Ibn Abbas. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Mereka ahlinya Al-Quran. Mereka ahlinya Allah. Mereka orang-orang khusus. Maka kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, mau sama apa? Mbak Nita atau siapa sajalah di sini, kalau beli barang elektronik misalnya, itu biasanya kalau ada apa namanya prospektus atau apa namanya buku manualnya, itu buku panduannya, itu kira-kira mobil ini contoh aja ya, contoh Mbak Nita pakai mobilnya apa? Toyota. Kira-kira kalau pas lagi ada masalah dibawa ke bengkelnya BYD nggak? Enggak lah. Ngapain? Aneh banget. Salah jurusan. Iya, kita udah didesain sama Allah. Allah bikin Quran. Kita malah pakai bengkel pinggir jalan. Siapa yang bisa benerin ya? Ada orang, Pak bisa benerin mobil nggak?
Bisa benerin mobilku nggak? Toyota nih. Enggak lah, bawa ke dealernya. Di sana ada urutannya, yang mati apanya, masukin kontrol komputernya, dicek, di scan. Ke tag. Oh ini mesti ganti Bu, ini mesti ganti Bu. Kalau ini nggak mau diganti dibersihin aja bisa. Yang ini gini, yang itu gitu. Habisnya terscan. Ntar kalau lagi nggak ada duit, ntar aja balik lagi deh. Cuma sih bersihin aja dulu. Yang fatal apa yang fatal? Busi ganti. Kalau mau ganti nggak bisa dibersihin. Kalau bisa dibersihin, bersihin. Nah, kita manusia udah dikasih manual booknya sama Allah SWT. Nggak pernah mau buka manual book lah. Gimana? Gitu Mbak. Allah alam. Masya Allah. Masih ada waktu sebelum jam 7 ini masih. Itu Yeah, pertanyaan lagi. antum kebiasaan main jam 7 ya. Biasanya 6.30 udah selesai nih. Oh iya, Insya Allah ya. Ini kita tutup ini ya, karena memang udah lagi juga kurang, perutnya lagi bermasalah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai. Udah enak kan tuh. Udah dikasih teh hangat sama istri, diganjel sama bantal. Ini bantal berjasa sekali nih. Bantal Iya, hangat nih. Masya Allah. Enak, hangat. Alhamdulillah, udah jazakallah khairan nih, udah bisa Kata berbagi ilmu, nasihat. Mudah-mudahan kita makin tersadar terus gitu ya. Apalagi di tanggal 1 Zulhijjah ini ada banyak ibadah agung di 10 pertama Zulhijjah ini saja. Tentu ibadah kurban menjadi ibadah paling agung di eh, bulan ini. Ada juga puasa, ada sedekah, sholat, Masya Allah ya, Quran, baca Quran. Ini jangan sampai, karena para ulama ini sama ya. Kalau di Ramadan ada 10 terakhir, kalau di Zulhijjah ini ada 10 hari pertama, dan ini sama-sama utamanya ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari-hari yang kita miliki. Allah masih memberikan kita usia, kesehatan, juga harta. Tentu jangan sampai kita tidak terpanggil untuk menambah pundi-pundi amal kita. Semoga jadi eh, istilahnya apa ya, menghadirkan cintanya Allah, ridhonya Allah dengan ikhtiar kita bermujahadah terus dalam kebaikan. Dan salah satunya dengan hadir dalam majlis ilmu itu menjadi wasilah untuk saling mengingatkan. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita sudah diingatkan oleh guru kita. Saling mengingatkan menjadi kenikmatan yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan terus kita dalam iman dan amin. Izin closing statement, Ustaz. selamat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di mana? Surga ya. Di surga. Jadi kita keturunannya orang Surga. Maka kita nanti akan dikembalikan ke Surga. pantaskan diri supaya kita bisa nyampe ke surganya Allah. Dengan apa? Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah kita kelola, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Mau dengan kita kelola dengan kebersihan hati, dengan keselamatan jiwa, dengan kepasrahan, dengan kesabaran, dengan ketotalan tawakal kita, atau kita mau terus ngeriwui Allah. Kita mau terus ganggu Allah. Allah maunya gini, maunya Allah nggak gitu, terus mau apa? Dah, kita pantas sendiri, melayakkan diri. Ya Allah, jika aku layak untuk surga, masih ingat ya, bagaimana Dokter Arini yang kita sekarang udah kangen sama beliau, itu masih terngiang mungkin omongan saya. Kalau ini jalan ke surga, saya ikhlas. Sepahit apapun. Dengan semua kekurangan yang ada pada orang-orang terkasih kita. Insya Allah ini semua sempurna untuk hidup saya.
Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk kita, separah apapun, seberantakan apapun, sehancur apapun, seluluh lantak apapun, Allah hempaskan kita, yakinlah bahwa orang surga pasti akan kembali ke surga. Sampai ketemu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jazakumullah khairan. Siaran udah. Sudah kasiran. Barakallahu fikum. Baik jemaah, kita tutup majlisnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا